warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya banyak sekali tapi suaranya nggak ada. Kata orang Jawa, piye iki? Cangreng Madura dem meriah. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau pakai bahasa apa ini? Pakai bahasa apa? Saya bisa Inggris, bisa saya. Tak Inggris bisa. Campur aja ya. Pakai bahasa Indonesia aja biar semuanya mengerti. Tapi kok campur deki pade ben Madura. Ya, saya minta salamnya lagi. Saya doakan yang jawab salam, semoga semuanya yang jawab salam saya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang jawab salam saya doakan semoga digampangkan segala urusan dunia, urusan akhirat. Amin. Yang jawab salam saya doakan semoga digampangkan urusan rezekinya. Amin. Jawab yang kompak, jawab yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang. Sekali lagi, satu kali lagi, 3 kali ya. Allah witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu ganjil dan Allah Ta'ala senang suka kepada sesuatu yang ganjil. Dan ganjil itu berapa? 1, 3 ya, 5 misalnya, 7 misalnya, sesuatu yang ganjil. Benih bini natalo benih tipah telo. Allah Ta'ala lebur sekecil mbak bini telo. Enggak, saya mau kawin 3 aja, enggak gitu konsepnya. Ya, saya doakan lagi jawab salam yang terakhir. Saya doakan yang jawab salam saya semoga diampuni semua dosanya oleh Allah. Amin. Yang jawab salam saya semoga anak-anak keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Yang jawab salam saya semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang jawab salam saya semoga yang masih belum lunas hutangnya Allah lunasi hutangnya. Amin. Yang paling kencang di sini aminnya nih. Bu ibunya aminnya paling kencang. Masih ada cicilan bu? Masih banyak. Jujur kan lu dinari. Ya tidak cukup dengan amin. Nanti pulang dari sini bayar hutangnya. Tapi semoga dengan hadirnya jenengan di tempat ini semoga bisa melunasi hutang-hutang. Amin. Sekali lagi yang kompak, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelempengan terus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية صدق الله مولانا العظيم.
yang sama-sama kita hormati, yang kami muliakan, jajaran para habaib, para sadatun al-alawiyin, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus al-mahsus, ayahanda kami, abah kami Sayyidil Walid Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Habshi, mata'ana Allah bituli hayatihim al-sharifah, wa kadhalik akhina al-karim alladhi jalasa fi jambul ayman, akhina Al-Habib Reza Al-Gadri, yang alhamdulillah sampai detik ini beliau senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa membersamai kami di setiap acara, alhamdulillah. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, di samping kanan beliau adalah Ustadz Busiri, ada Ustadz Farid Abbas, kemudian ada Al-Ustadz Ustadz Basyaruddin, Ustadz Rusmanto, dan juga segenap takmir masjid dan panitia penyelenggara, yakni Al-Ustadz Suherman Maresdi, Ustadz Suherman yang alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita pada malam hari ini, dan segenap para asatid yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama antum sekalian, namun kita semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, aparatur pemerintah baik sipil, Polri, dan hadir di tengah-tengah kita kepala desa kita yang mulia Bapak Zainal Abidin, yang alhamdulillah pada malam hari ini juga membersamai kami, dan ini bukti bahwasanya kita semua bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati segenap ormas, organisasi masyarakat ataupun para laskar yang juga hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini demi keamanan kita bersama. Hadir di tengah-tengah kita saudara-saudara kami dari Pemuda Pancasila dan juga dari Linmas yang juga hadir juga membersamai kita pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dari Laskar Majelis Al-Is'ad yang juga membersamai kami. Dan tidak lupa juga kepada Al-Munsyidin Grup Hadrah Majelis Al-Is'ad Kalimantan Barat yang juga hadir di tengah-tengah kita pada malam hari. Dan semuanya tidak kami lupakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, semuanya yang hadir pada malam hari ini. InsyaAllah kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya mengirimkan, menurunkan, memberikan kepada kita nikmat yang besar. Beberapa nikmat yang artinya di dalam Al-Quran Allah katakan la tuhsuha, tidak akan bisa kita hitung berapa banyaknya nikmat yang Allah kirimkan kepada kita. Gak bisa hadirin, nikmat satu saja gak bisa. Contoh misalnya, kalau kita ambil contoh, kita berkedip nih, mohon maaf penglihatan kita berkedip sehari berapa kali, bisa nggak kita ngitungnya? Nggak bisa. Jadi kalau kita ambil nikmat yang terkecil aja, saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jarang dari kita ketika diberikan nikmat yang besar, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kekuatan, diberikan nikmat umur panjang, diberikan nikmat yang berupa harta dan sebagainya, jarang dari kita untuk bisa bersyukur dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari kita terkadang tidak mau bersyukur, malahan kadang ketika mendapatkan nikmat dari Allah seakan-akan kita ada di atas langit, ada di atas awan yang semuanya nginjek bumi, merasa bahwa dirinya paling nomor satu, merasa bahwa dirinya nggak ada lagi selain daripada dia, nggak ada.
Artinya ketika diberikan kenikmatan berupa harta, dia lupa bahwa yang memberikan harta tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan orang-orang yang bersyukur, Allah katakan di dalam wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau misalnya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah, la azidannakum, maka akan saya berikan tambah, maka akan saya berikan yang lebih, maka akan saya tambahkan kenikmatan yang dia punya. Kalau orang tadi mau bersyukur kepada Allah. Tapi jarang dari kita ketika diberikan aja, mohon maaf, saborah. Terkadang ada dari kita, terkadang nih dikasih harta misalnya berupa mobil Alphard misalnya. Berapa mobil? Mobil Alphard. Diberi emas misalnya, lebih ketat ke mobil emas misalnya. Ada ribut jadi sakapong. Mau beli emas bukan. Terkadang ini bedanya laki-laki dan perempuan. Mohon maaf nih Bu ya. Mohon maaf, tapi tidak semuanya. Tapi kalau di sini ibu-ibunya solehah semua ini insya Allah ya. Ini ibu-ibu luar biasa semua. Ini buktinya hadir ke majelis semua. Tapi ada mungkin seberang sana, mungkin ibu-ibu seberang sana, bedanya ketika beli sesuatu dengan bapak-bapaknya itu beda. Contoh nih, kan ini kan para lebaran lagi. Sebentar lagi kita mau puasa. Setelah puasa ini kan pasti sibuk cari baju lebaran. Ini terkadang nih ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu sini ya, jangan tersinggung Bu. Seberang. Ibu-ibu seberang, bukan ibu-ibu di sini. Bedanya apa sama bapak-bapak? Bapak-bapaknya kalau beli baju, mohon maaf, beli baju di mall, beli baju di pasar, ataupun beli baju di tempat-tempat yang branded atau lain sebagainya, beli baju nyampe rumah itu langsung dilipat, ditaruh. Buat kapan? Buat lebaran. Kira lagi. Ini bapak-bapak ya Bu, kalau mun sebelah sini ini kan lain. Melek lebih, apa kelebihan penawar sarak terak itu gitu? Apa? Boleh seterak sebab sholat dulu. Baju apa ya aja? Dua belum baik. Aku abaya dulu ya. Beli abaya, nyampe rumah bukan ditaruh di lemari, bukan digantung. Ingun cenaki tentang ya lah ya beli kalau kira kok sebenarnya larang tapi tak kira di sahabat kita kira di narik kok beli TV harganya sekian ada dengan di pun Siti tak kira di nyatakan di Allah pamer Pak sombong beri nikmat seci dikasih nikmat sedikit aja udah aku boleh beri Alphard, ya Allah Ta'ala beri emas, ada paling asiaran di masjid. Asiaran di mas, ya Allah Salli ala Muhammad. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah. Bukan tentang masalah pamer harta, menyombongkan diri dan sebagainya. Hati-hati orang-orang yang sering menyombongkan dirinya dengan kenikmatan yang diperolehnya, bisa jadi tidak lama dari situ nyungsep, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia ingkar, karena dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita diberikan nikmat yang besar berupa kesehatan, berupa harta, berupa nikmat-nikmat yang lain yang mungkin ada di dalam diri kita, perbanyaklah bersyukur dan merendahlah kepada orang lain. Jangan seakan-akan jenengan punya, saya orang paling nomor satu, saya orang yang paling ini dan sebagainya. Jangan hadirin. Pada malam hari ini kita juga bertepatan dengan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan bahwa ada yang mengatakan bahwa nikmat yang besar itu bukan Islam wal iman. Sebagian ulama mengatakan nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman.
yang Allah tetapkan, yang Allah berikan sampai detik ini. Sebagian ulama juga mengatakan, ada yang mengatakan bahwa nikmat yang terbesar itu bukan itu. Nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling agung, yang paling besar. Diutusnya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Makanya dengan adanya peringatan Isra wal Mi'raj ini juga rasa syukur kita kepada Allah karena dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang peringatan Isra wal Mi'raj, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita cerna peringatan ataupun kisah daripada peringatan Isra wal Mi'raj yang sering kita dengar daripada muballigh, ustaz-ustaz, para kiai, para habab yang lain menyampaikan bahwasanya Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bisa ya? Dari Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mi'raj, apa itu Mi'raj? Mi'raj, apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi singkatnya tentang Isra wal Mi'raj. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Isra itu, perjalanan Isra wal Mi'raj itu kalau kita cerna dengan akal manusia yang kita punya yang kecil ini, nggak bisa mungkin, tidak mungkin percaya dengan adanya Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena perjalanan Isra wal Mi'raj itu ditempuh dengan perjalanan satu malam. Coba bayangkan, dulu nggak ada Alphard, nggak ada mobil, hadirin, nggak ada. Kalau misalnya perjalanan Isra itu pakai onta, misalnya harus berapa hari sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau kita cerna dengan akal manusia, nggak masuk akal kalau orang diperjalankan semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke kota Makkah, diperjalankan satu malam. Kalau kita cerna dengan akal manusia, nggak masuk akal. Kata orang Arab, ghairu ma'qul, nggak masuk akal. Makanya perjalanan Isra wal Mi'raj itu cuma bisa diterima dengan keimanan. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu cuma bisa diterima dengan keimanannya kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat, salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad yang besar, yang mana Isra wal Mi'raj itu tidak Allah berikan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Nabi Musa itu pernah, hadirin, minta kepada Allah untuk dipertemukan kepada Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, saya ingin bertemu dengan engkau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, kamu gak bisa langsung ketemu saya, itu gak bisa, kata Allah. Kamu mungkin bisa mendengar daripada suaranya saya, kata Allah, itu mungkin nanti di Gunung Tursina. Ada gunung namanya Gunung Tursina. Itu Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika diberikan arahan oleh Allah, berangkatlah Nabi Musa ke Gunung Tursina itu. Kemudian ketika sampai ke Gunung Tursina, Nabi Musa dikala itu menggunakan sandal, yang mana sandalnya itu Nabi Musa naikkan ke tempat yang suci tersebut. Kemudian apa kata Allah? Ya Musa, ikhla'na alaik. Ya Musa, lepas sandalmu, kata Allah. Ini Nabi Musa alaihissalam. Sandal yang mana di sarang Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ibu, ya Musa, lepas sandalmu. Buka pasang sandal Musa. Sabe ibu bermun kaki terong. Apa kio tak terong idina kina tak suara bermun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama berpendapat bahwa beda derajat talib dengan matlub, itu beda. Talib itu minta Nabi Musa itu talib, minta untuk dipertemukan dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu derajatnya matlub, diminta oleh Allah Subhanahu
Beda. Allah ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi nggak sama dengan manusia yang lain, nggak sama Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ingin memuji Nabi Muhammad, ingin mengangkat derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu Pak manusia Pak, juga merasakan sedih, merasakan lapar, merasakan bahagia, merasakan seperti layaknya manusia, tapi manusia yang beda dengan manusia yang lain, beda dengan manusia pada umumnya, beda. Nabi Muhammad basyarun lakal basyar, ibaratkan batu itu yakut, hajarul yakut, hajar lakal hajar. Seperti halnya yakut, permata itu batu, tapi nggak sama dengan batu yang lain. Ini seumpamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra wal Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada nabi yang lain. Tak bagi ke nabi yang lain, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid dan Matlub, Nabi Musa itu minta untuk dipertemukan, tapi Nabi Muhammad diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh senikah, ini ke bagian yang lanceng nih Pak, bagian ben praben misalnya. Lagi nih, banyak yang masih jomblo ini banyak ya. Oh, ya rumah gitu, abi ini gitu para kiamat gitu. Oh, kok nama Nabi? Beda Talib, beda Matlub, beda. Sambian kayak laki, minta orang. Sambian laki-laki kalau minta anaknya orang, ngelamar anak orang, itu kan ada dua kemungkinan, diterima dan tidak diterima. Itu Talib, mintanya mana. Tapi sambian laki-laki, kalau udah diminta oleh mertuanya, diminta oleh ayah daripada perempuan itu, terima atau tak terima? Positif terima. Karena diminta, ayo dong kita ditambah toh. Itu positif terima. Ini bedanya. Maksudnya Nabi Muhammad itu matlub, diminta oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Peringatan Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra wal Mi'raj ini mukjizat lah. Mukjizat, artinya mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah, itu khusus untuk Nabi dan Rasulnya. Ada karomah itu cuma diberikan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karomah Pak. Ada orang misalnya di zaman sekarang bisa terbang misalnya, itu karomah. Kalau di zamannya Nabi dan Rasul, ada seorang Nabi misalnya membangkitkan orang yang sudah meninggal, atau misalnya Nabi Muhammad pernah membelah bulan misalnya, itu mukjizat, kelebihan yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad nih Pak, boleh cerita di mukjizat semalam tak marah nih Pak. Semalam tak marah, saking besarnya. Bagaimana dengan mukjizatnya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad di kala itu pernah membelah daripada bulan. Orang banyak ingkar Pak, tidak percaya Nabi Muhammad ini sahir, Nabi Muhammad ini seorang penyihir. Gak mungkin bulan dibelah, Jadi pernah ada orang yang datang muhajir, orang yang datang yang hijrah dari keluar dari kota Mekah, ditanyakan bahwasanya bulan itu pernah terbelah juga dan pernah menyaksikan ini di luar Mekah. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan mukjizatnya Nabi Muhammad yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, yang ketika ingin melaksanakan sholat asar, Nabi Muhammad itu Pak dengan para sahabat di kala itu musim kekeringan, kemarau tak ada air. Yang ada airnya cuma satu mangkok aja, itu cukup untuk satu orang wudhu aja. Ini sholat asar disaksikan oleh beberapa sahabat di situ. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ada air yang ini mukjizat nih Pak. Ini keagungannya Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya Nabi Muhammad, ada air cuma semangkok Pak, cukup untuk wudhunya satu orang aja.
Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad yang ketika mengambil mangkok tersebut yang isinya cuma satu sedikit, dicelupkan jari jemarinya Nabi Muhammad yang suci ke dalam mangkok tersebut. Kemudian disaksikan oleh sahabat Sayyidina Anas bin Malik melihat bahwasanya air itu keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad SAW. Air itu Pak, ketika disentuh oleh Nabi Muhammad keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diriwayatkan bahwa air yang tadi itu mendapatkan dari jari keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad itu cukup untuk beberapa sahabat yang hadir di situ. Sebagian sahabat mengambil kesempatan untuk bisa meminum daripada air tersebut. Subhanallah, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana dengan mukjizatnya Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Jabir, sahabat Jabir, sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Seketika itu ketika lewat di Mekah itu kan batu besar, gunung besar. Ada batu pepohonan yang besar. Kata Jabir, sahabat Jabir ini meriwayatkan bahwasanya tidaklah kami lewat di tempat tersebut kecuali batu, gunung semuanya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah. Gunung Pak. Kemudian apa dikatakan oleh Nabi Muhammad? Maka sejak itu ketika saya lewat di bebatuan, ketika saya lewat di kota Mekah, saya tidak pernah lupa batu yang mana yang pernah mengucapkan salam kepadaku. Tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW orang yang mengirimkan salam. Batu nih Pak, betul. Gula bersampian, kita semua ini bukan batu Pak. Kita semua ini adalah manusia, umatnya Nabi Muhammad, yang artinya mulai tadi dari maghrib, dari isya tadi kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, kita baca mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad. Insya Allah salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad akan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita insya Allah tidak akan dilupakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ceritakan, kita lampirkan mukjizatnya Nabi Muhammad. Ini satu lagi mukjizatnya Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Pak, Nabi Muhammad itu dikirimi daging yang udah masak, yang udah siap dimakan. Nabi Muhammad ini pernah Bu, bari daging nih kan. Tapi saya masak, saya bareng saya wanita Yahudi, orang dini Yahudi. Kemudian dengan mukjizatnya Nabi Muhammad ketika ingin memakan daging tersebut yang ingin dimakan itu, ini langsung ngucap ke Nabi Muhammad, ngobelo ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, hari yang kau daging, yang kau yang mari beri